semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Amin. Dapat belajar di sekolah tercinta kita SMK Negeri 1 Bokas. Selanjutnya sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Seperti biasa saya akan mengabsen kehadiran kalian ya. Alisa, Amanda, Andira Padani, Ayu Mulia Wahitana, Bunga Arlita, Caca Handika, Idesian, Ica Isnanti, Ikulianti, Ikmana, Indah Aprinenti, Maisa, Paulina Azara, Melita Anum, Miftahul Jannah, Muhammad Hamid, Rasniti, Ratna Wulan, Revi Lupiano, Rena Septiani, Resi Natasari, Rido Cahaya, Rifki, Riri Nomita, Rizky Fitriana, Sylvia, Sintiani, Siska Jopana, sakit lagi. Oh, ada. Windy Amelia, Gulung Sejati, banyak yang sakit ya. Jahra Ayu Ruzana, Salisa, ya, ada yang. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada minggu yang lalu kalian sudah sedikitnya memahami tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa kita. Saya pernah menanyakan kalian apa kedudukan Pancasila bagi bangsa kita. Kedudukan sebagai apa? Dasar. Sebagai dasar negara. Mudah-mudahan kalian selamanya masih ingat, karena selama kalian menjadi bangsa Indonesia, kalian itu harus ingat kalau dasar negara kita itu Pancasila. Selanjutnya pada pertemuan kita kali ini diharapkan kalian dapat menguraikan kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Sebelumnya saya akan sedikit memaparkan dalam PowerPoint tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila.
Kelihatan nggak? Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah saya sebutkan tadi, dan inilah kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Ini menurut Kailan, seorang ahli ya, Pancasila itu memiliki kedudukan fungsi mencakup sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, asas persatuan kesatuan bangsa, jati diri bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara, budaya bangsa Indonesia, dan filsafat bangsa dan negara. Ini kedudukan dan fungsinya. Fungsi dan kedudukannya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya, masih menurut Kailan, Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu asas kerohanian ya. Di atas asas dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Kalau setiap hari Senin kalian baca undang-undang itu dibentuk republik ya kan, serikat. Selanjutnya, segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu kebahagiaan bersama baik jasmania maupun rohania. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, dasar berdirinya dan tegaknya negara. Jadi negara itu harus punya dasar. Kalau tidak punya dasar, maka akan mudah rapuh, mudah terpecah belah. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Jadi segala sesuatu kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada dasar negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Dalam pergaulan antar warga negara, kita harus, semboyan kita harus satu ya, dasarnya Pancasila. Kita tidak bisa lagi mengaitkan dengan dasar-dasar yang lain, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Selanjutnya adalah dasar dan sumber hukum nasional. Jelas, dasarnya Pancasila, maka semua aturan hukum yang ada di negara kita itu harus bersumber pada Pancasila. Nah, selanjutnya, pandangan hidup sebagai pandangan hidup ya, adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari atas kesatuan rangkaian hidup dari leluhur. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, menurut Ernest Renan, pokok pikiran tentang bangsa sebagai berikut. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar. Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Karena sejarah berkembang, terus bangsa bukanlah sesuatu yang abadi. Wilayah dan manusia adalah penyebab timbulnya bangsa. Ya jelas ya, kalau ada manusia, berarti akan ada suatu bangsa. Coba deh kalian lihat sebuah tanah yang kosong, ada bangsanya enggak? Enggak kan? Kalau tanah yang kosong enggak ada bangsanya. Paling yang memilikinya itu orang yang di luar tanah tersebut. Selanjutnya, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ajaran mengenai ide dan merupakan komposisi dari pengertian ide yang berarti gagasan. Ide itu gagasan atau fenomena, dan logos berarti akal. Logos itu berarti akal. Selanjutnya,
ideologi doktriner. Doktrin itu ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi ini dirumuskan secara sistematis dan terperinci jelas, diindoktrinasikan pada warga dan pelaksanaan diawasi ketat oleh aparat pemerintah. Ini doktrinnya. Jadi Pancasila juga harus didoktrin kalian. Jangan sampai kalian menerima ajaran-ajaran selain dari Pancasila. Selanjutnya ideologi pragmatis. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, tetapi dirumuskan secara umum. Ini namanya ideologi pragmatis. Selanjutnya, tujuan Pancasila sebagai ideologi. Pertama, memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. Jadi, ini sebagai filter ya. Kita sudah tidak menerima ideologi lagi. Ideologi kita adalah Pancasila. Yang kedua, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan pengembangan dan perusahaan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Lalu kaitannya sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat, berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, asal mula yang langsung, asal mula yang tidak langsung. Ini nggak usah ya. Nah, yang perlu kalian ingat juga, ini adalah 3 elemen kesepakatan untuk mewujudkan demokrasi. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang rule of the law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara. Rule of the law itu aturan hukum kan, landasan hukum. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Apa sih fungsi identitas nasional? Sekarang kalau kita bicara Pancasila, nanti kaitan dengan fungsi identitas nasional. 1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. 2. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang dan kekuatan bangsa. Selanjutnya sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Fungsi identitas nasional. Nah, cara identitas nasional itu salah satunya adalah lambang negara kita. Terus bahasa kita. Apa bahasanya? Dan yang paling lebih dominan itu adalah bendera kita. Apa bendera kita? Awas ya, merahnya ada di mana? Atas. Jangan sampai merahnya ada di bawah. Kalau merahnya di bawah itu Polandia. Tapi ingat, kita juga bendera kita ambil ada yang sama dengan bendera kita. Merahnya di atas. Itu Monaco ya, cuma ukurannya saja, ukurannya lebih kecil. Saya senang kalian menguasai ya, tahu lambang negara lain, daerah nasionalnya. Unsur-unsur bentuk identitas nasional Indonesia mencakup unsur sejarah, kebudayaan, budaya, ukul, suku bangsa, agama dan bahasa. Ini unsur-unsur membentuk kita ya, identitas nasional. Identitas nasional. Budayanya banyak, sukunya banyak di identitas nasional. Terdiri dari kebudayaan, budaya, suku bangsa, agama dan bahasa. Bahasanya banyak. Kita orang Jawa Barat ada bahasa Melayu, ada bahasa Cirebon, ada bahasa Sunda. Kita orang Indramayu tidak bicara bahasa Cirebon ya, Cirebon dengan Indramayu beda bahasanya. Nah, sekarang jenis-jenis identitas nasional menyangkut bahasa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan. Coba apa lagu kebangsaan kita? Lambang negaranya?
itu identitas nasional. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai identitas nasional sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman perilaku sekaligus standar justifikasi. Kalian lihat kemarin di Olimpiade di Paris, Prancis ya, itu betapa mungkin yang melakukannya itu, betapa seorang Rizky yang mendapatkan medali emas itu mungkin hatinya bergetar. Oh, bendera merah putih ya, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sebagai simbol rasa cinta tanah air. Dan nanti juga dari pihak pemerintah akan memberikan apresiasi penghargaan. Lumayan sekali. Seperti yang sudah-sudah pada Olimpiade di Tokyo kemarin yang mendapat medali emas itu hadiahnya miliaran. Dikasih uang, dikasih rumah, dikasih tempat berusaha, yang nilainya bahkan dikasih emas sampai 3 kilogram. Berapa emas 3 kilo? Kalau kalian di rumah ibu bapak kalian punya emas 1 gram itu 1 juta yang bagus ya. Berarti kalau 3 kilo berapa? 3 miliar kan? Apa hebat? Itu adalah kebanggaan kan? Itu bentuk penghargaan kepada warga negaranya. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Pancasila sebagai landasan sistem sosial. Pancasila sebagai dasar negara. Dari peran Pancasila itu banyak. Yang terakhir adalah sebagai pegangan hidup. Sebagai pegangan hidup. Ya, itu saja materinya. Selanjutnya silakan kalian diskusi dengan teman satu bangkunya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila menurut kalian. Menurut kalian. Silakan yang menulisnya 1 orang saja, nanti mempresentasikan ke depan 1 orang. Bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila menurut kalian? Yang nggak usah banyak, sedikit saja. Yang penting ada buktinya. Nanti kelompok teman sebangkunya ditulis siapa yang membuatnya.
Mati perwakilannya saya orang kain kata fungsi Pancasila. Yang ya boleh saatnya yang berempat dibuka. waktunya 5 menit lagi ya.
Ya, waktunya sudah selesai. Silakan yang mau maju ke depan, yang sudah siap maju ke depan, silakan perwakilannya. Ya, silakan maju ke depan. Berdua. Ya. Oh, kamu nak? Boleh. Yang laki-laki dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi, kedudukan dan fungsi Pancasila adalah Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Dan Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Sudah begitu? Ya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang-kurang mohon maaf. Saya akhiri bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya. Boleh, silakan. Sebutkan namanya dengan siapa, ya, berdua aja itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila menurut saya. Kedudukan Pancasila meliputi sebagai dasar negara dan sumber hukum dan pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah membuat fondasi yang kuat dan tegak bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya menjadikan pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Yang ketiga adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menyatukan bangsa dan memperkokoh dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah fungsi Pancasila sebagai sumber hukum, memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan
Satu orang lagi ke depan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kedudukan Pancasila dan kedudukan Pancasila secara yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat seluruh tatanan hidup yang dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku di Indonesia. Selain itu, ada Pancasila dalam negara yang mengatur relasi dengan warga negara dan relasi sesama warga negara. Secara formal, kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara ini terdiri dari dua, yaitu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dan fungsi Pancasila yaitu yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga sumber dari sebagai segala hukum, yang keempat kepribadian bangsa, yang kelima cita-cita tujuan bangsa, yang keenam sebagai ideologi negara, yang kedelapan, yang ketujuh sebagai jiwa bangsa, yang kedelapan perjanjian luhur bangsa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari penampilan dari teman-teman kalian. Dengan demikian, paling tidak kalian itu sudah memahami materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Masih ingat nggak? Masih. Sebentar. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Buka mulut. Ulangi. Buka mulut, tertawa 3 kali. Tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa dalam hati. Ya, terima kasih. Diharapkan dengan pembelajaran ini mudah-mudahan kalian memahami ya apa yang sudah saya presentasikan, apa yang sudah teman kalian diskusikan bersama dan mempresentasikannya. Mudah-mudahan kalian mengingatnya kalau kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Artinya sudah tidak ada lagi dasar di negara kita itu selain Pancasila. Kita tidak mengenal lagi ideologi khilafah dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat dari para pendiri bangsa kita itu ideologi negara kita adalah Pancasila dan kita tidak akan mengubahnya dengan ideologi yang lain. Jadi itulah penekanan pembelajaran kita hari ini. Coba menurut kalian Pancasila itu sebagai apa? Coba deh satu orang kalian merefleksikan. Menurut kamu itu Pancasila sebagai apa? Dari pembelajaran kita hari ini. Apa
apakah Pancasila itu perlu diubah atau tidak? Silakan. Yang kiranya hanya cukup sampai di sini saja pembelajaran kita ya. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku, dan sekaligus standar justifikasi. Dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pegangan hidup. Menurut saya, pembelajaran di hari ini adalah sangat menyenangkan, dan pelajaran Pancasila sangat harus mempunyai sifat literasi yang baik. Kita sambung minggu depan dengan topik yang baru, yaitu tentang nilai luhur Pancasila. Sekian saja dari saya. Tapi sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, insya Allah akan ada tugas di rumah ya. Nanti akan saya berikan tugasnya. Kiranya hanya ini saja yang dapat saya berikan. Kiranya topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi